CDR, CGR dan Mini Research diketahui bahwa manajemen pendidikan anak usia dini ini memiliki tujuan untuk tercapainya sebuah tujuan pendidikan yang efektif dan efisien terhadap rencana yang telah dilakukan. Efektif yang berarti bahwa tercapainya semua program pendidikan dilakukan melalui penggunaan metode yang sesuai serta melibatkan segala komponen lembaganya, sehingga misi lembaga tersebut secara organisatoris dapat dicapai. Sedangkan efisien membandingkan antara input dan output, berarti tujuannya dicapai dengan optimal melalui penggunaan biaya minimal yang dapat dimaknai sebagai sebuah upaya optimalisasi sebuah komponen sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan dengan maksimal. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pendidikan anak usia dini ini merupakan pengorganisasian. Bagaimana caranya supaya tujuan pendidikan itu bisa dicapai? Yang sering muncul pada manajemen di lembaga pendidikan anak usia dini ini berkaitan dengan hal-hal seperti kesabaran tenaga pendidik dalam mengawal pembelajaran anak-anak pendidikan usia dini itu. Namun sesuai dengan mini riset yang telah kami lakukan di PAUD Anggrek, kami tidak melihat bahwa tenaga pendidik mengalami kesulitan. Di sini tenaga pendidik mengatakan bahwa mereka baik-baik saja bahkan lancar dalam manajemen pendidikan di PAUD Anggrek. Jadi ide gagasan yang ingin kami buat itu video pembelajaran untuk para tenaga pendidik di PAUD Anggrek. Karena dengan adanya video pembelajaran itu dapat mempermudah pekerjaan bagi para pendidik di PAUD Anggrek ini. Selain itu, video pembelajaran ini juga berkaitan dengan manajemen pendidikan anak usia dini. Sekarang kita tahu bahwa zaman itu semakin sudah berkembang dan teknologi juga semakin canggih. Jadi tidak ada salahnya untuk memanfaatkan teknologi dalam hal seperti ini. Lagi pula, dengan adanya teknologi itu dapat mempermudah segala pekerjaan manusia seperti itu. Ini juga bermanfaat bagi keduanya. Selain bermanfaat bagi pendidik, ini juga bermanfaat bagi murid-murid seperti itu. Terima kasih. Pelaksanaan dalam hal ini guru PAUD tentu juga tidak dipungkiri mengalami hambatan atau masalah yang mengakibatkan murid tidak mau atau berkurang mau ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung karena sifat usia atau karakter anak didik bukan belajar melainkan bermain atau juga belajar sambil bermain. Dalam hal ini, tim memberikan solusi yang solid dan disinyalir dapat mengentas masalah itu agar tidak terjadi lagi. Ketika guru sedang ingin menjalankan kegiatan pembelajaran, apapun itu dapat menggunakan media sebagai bahan penyampaian pesan yang dapat digunakan media bermain dan pembelajaran anak karena berupa gambaran yang menarik. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan, bukan karena hadiah atau pujian. Dengan bermain secara bebas, anak dapat bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Melalui permainan, anak-anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal. Baik potensi fisik maupun mental, intelektual, dan spiritual. Oleh karena itu, bermain bagi anak usia dini merupakan jembatan bagi berkembangnya semua aspek. Setiap anak memiliki bakat dan kreatif. Kreativitas merupakan salah satu potensi yang dimiliki anak yang perlu dikembangkan sejak dini. Ditinjau dari segi pendidikan, bakat kreatif dapat bila bakat kreatif anak tidak dipupuk, maka bakat tersebut tidak akan berkembang, bahkan menjadi bakat yang terpendam dan tidak dapat diwujudkan. Melalui proses pembelajaran, dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak, diharapkan dapat merangsang dan memupuk kreativitas anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk pengembangan diri sejak usia dini. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak anak-anak belum bisa bersekolah normal seperti biasanya. Untuk itu, animasi ini bisa kita kenalkan kepada anak dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang ini. Karena seperti sudah dijelaskan, bahwa dengan anak belajar melalui media, animasi akan lebih menarik perhatian anak mengingat usia tersebut merupakan masa peka yang siap merespon apa yang diberikan lingkungannya. Salah satu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan antara komponen-komponen pembelajaran tersebut adalah pembelajaran interaktif. Transformasi pembelajaran dengan menggunakan kemajuan teknologi pendidikan dapat membantu tugas pendidik sebagai tenaga pendidik dan membantu menumbuhkan minat belajar secara mandiri. Anak didik dapat belajar secara mandiri, baik di rumah maupun di sekolah, tentang materi pembelajaran tanpa harus menunggu untuk bertanya kepada pendidik saat mengalami kesulitan, sehingga dapat membangun potensi kecerdasan anak. Manajemen pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai bagaimana cara-caranya supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini itu masih memiliki karakter lebih ke arah bermain. Kami mengacu kepada pendapat
Seto Mulyadi, seorang psikologi anak, yang menjelaskan bahwa anak usia dini itu adalah anak. Anak bukan manusia dewasa mini. Karena itu, metode pembelajaran terhadap anak harus disesuaikan dengan perkembangannya. Dunia anak usia dini ini adalah dunia bermain. Pada dasarnya, anak sering sekali belajar, asal dilakukan dengan cara-cara bermain yang menyenangkan. Untuk itu, belajar dan belajar sambil bermain merupakan pokok dalam pembelajaran. Oleh karena itu, merujuk dari beberapa teori yang mendukung, maka kami mengajukan dan merencanakan proyek kami mengenai media animasi yang bisa digunakan oleh guru dalam melakukan pendekatan kepada anak dalam proses pembelajaran. Karena pada pola pemikiran mereka, hanya bermain saja dan belajar juga harus dibekali dengan kegiatan bermain. Dalam proses pembelajaran, guru harus sebisa mungkin menarik perhatian agar anak tertarik pada kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Maka dari itu, kami memberikan solusi kepada guru-guru untuk menggunakan media animasi bergambar dalam setiap proses pembelajarannya. Media animasi ini dapat berupa gambar yang berbentuk 3 dimensi, sehingga benar-benar seperti bentuk nyatanya. Dan warnanya juga bisa diusahakan seperti aslinya agar dapat lebih menarik. Pada setiap sudut gambar animasi tersebut, baik pada buah-buahan, ataupun hewan, ataupun pula pada bangun ruang, dapat dilengkapi dengan huruf yang menjelaskan mengenai nama gambar animasi yang ditunjukkan. Dengan kata lain, sekalian memberikan contoh konkret gambar kepada siswa, guru juga mengenalkan huruf. Hal ini dapat menumbuhkan dan memancing pola pikir anak untuk berusaha, mencari tahu gambar yang sedang ditunjuk oleh guru kepadanya. Kemudian, mencari tahu huruf apa saja yang ada pada gambar animasi tersebut. Setelah mengenali gambar dan huruf, maka siswa atau anak murid dini tersebut dipancing daya ingatnya dan daya pikirnya untuk belajar menghafal atau mengenali huruf untuk memudahkan proses membaca pada tahap pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan sekolah dasar. Dalam hal ini, sangat memerlukan sumbangsi peran dari guru pendidikan anak usia dini untuk mampu merealisasikan ide yang kami canangkan agar mampu diterapkan pada peserta didik mereka di pendidikan anak usia dini. Manajemen kurikulum atau pembelajaran adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam manajemen kurikulum meliputi tugas guru, penyusunan jadwal belajar, pembagian rombongan belajar, membuat absensi guru dan siswa, menetapkan kegiatan ekstrakurikuler, membuat daftar nilai, menentukan waktu ujian, dan sebagainya. Yang kedua, ada manajemen ketenagaan, yaitu mengadakan pelatihan bagi guru. Adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai pendidikan akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM. Yang ketiga, ada manajemen kesiswaan. Adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuknya peserta didik sampai nanti keluarnya peserta didik. Nah, pelaksanaan manajemen kesiswaan ini ada beberapa bagian loh. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan para peserta didik. Yang kedua, melakukan rekrutmen peserta didik. Dan yang ketiga, melakukan seleksi peserta didik. Yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana. Adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, pengadaan alat-alat pembelajaran ini mengganti perlengkapan sekolah yang sudah mulai rusak dan melengkapi barang-barang yang kurang. Langkah-langkah manajemen sarana-prasarana pendidikan itu meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi, penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian. Contohnya seperti investasi dan pemeliharaan. Manajemen keuangan, yaitu contohnya mungkin dengan mencari bantuan dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana di PAUD. Dalam hal ini kita tidak mungkin langsung ke intinya, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah perencanaan, lalu yang kedua ada alokasi dana atau budgetingnya, itu berapa jumlah yang kita perlukan, lalu yang ketiga ada controlling, lalu yang keempat ada pemeriksaan, lalu yang kelima ada laporan. 5 hal tersebut yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pencarian dana. Lalu berikutnya ada manajemen layanan khusus, yaitu manajemen ini berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelajaran yang terjadi di lingkungan sekolah, atau mungkin kita bisa sebut dengan ekskul. Contohnya jika Naik ini tertarik dengan alat musik atau hal semacam itu, mungkin Naik itu bisa dimasukkan ke ekskul drum band atau marching band. Lalu mungkin Naik itu tertarik dengan tarian, mungkin Naik itu bisa dimasukkan ke ekskul, atau mungkin guru dapat melakukan ekskul tari dan beberapa hal lainnya. Lalu yang terakhir adalah manajemen hubungan masyarakat, yaitu komunikasi antara PAUD dengan sekitarnya, dengan lingkungan sekitar PAUD, dengan cara mengenalkan siswa dengan lingkungan di sekitar PAUD-nya, lingkungan di sekitar tempat dia belajar, apa-apa saja yang ada di sekitarnya, apa-apa saja yang berada di sekitar tempat belajarnya, atau juga dengan mengajak masyarakat di sekitar PAUD itu untuk membantu dalam proses perbaikan PAUD tersebut.